Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, para alim ulama, para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, hujjaj, ustaz, wabil khusus guru kita semua, Syekhul Mukarram Bapak Haji Dede Supriyatna. Semoga selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Juga wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan Bapak Didi Sudrajat, ya. Yang mana? Berikut seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, semoga Allah muliakan, semoga selalu diberikan kekuatan istiqomah mengajak kita semua, dan selalu semoga ada tidak cemerlang dalam mengajak kita semua meramaikan, memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga segenap semua yang hadir, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya gimana, lancar? Bukannya lancar? Puasanya gimana, diterima? Insya Allah. Ini yang selalu barangkali pernah terbesit dalam benak kita, melintas dalam pikiran kita. Kadang-kadang pertanyaan seperti itu, ibadah kita ini diterima apa enggak ya sama Allah? Pernah nggak melintas seperti itu? Kalau nggak pernah melintas, berarti ibadah kita masih sama kayak bocil. Habis sholat dikur-likur, udah, yang penting gugur kewajiban. Dia nggak mikirin sholatnya diterima atau enggak. Ada juga yang pendek, saya meyakini diterima oleh Allah, itu kebaikan, sehingga tidak ada evaluasi untuk perkembangan, kemudian mencari ilmu dan terus menerus. Kenapa ini selalu melintas, terkadang melintas dalam benak kita? Karena memang kita ibadah itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita, tadarus kita, zakat kita, umroh kita, haji kita, puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu kuncinya ada yang harus kita miliki, Pak, agar ibadah kita mendekati diterima oleh Allah. Paling tidak minimal kita harus punya 4 faktor yang kita punya. Berapa? 4 apa? Faktor apa? Yang harus kita miliki agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ilmu, yakni dengan ilmu.
Baginda Nabi menjelaskan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Sebagus apapun amalan kita, kalau tidak mengikuti imamnya, yakni ilmu, yakin ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imamnya amal itu apa? Ilmu. Sholat pakai ilmu, baca Quran pakai, umroh pakai duit, pelaksanaannya pakai ilmu. Begitu juga puasa yang kita kerjakan pakai ilmu, sahur juga pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ribet nggak? Ceritanya ini ada orang sahur, ini cerita tahu benar tahu kagak ini? Pernah dengar ada orang sahur, malamnya dia ketiduran belum masak nasi, bangun-bangun setengah jam lagi menuju imsak. Akhirnya dia nggak sempat masak nasi, dia beli mie kuah, diseduhkan mie kuah itu, dia makan seluruh. Ya kan sudah gitu ya, habis entah beberapa menit kemudian bunyi di masjid sebelah imsak. Suara apa tuh? Suara saya. Karena dia nggak tahu ilmunya, imsak itu dia kira setara dari perjalanan puasa. Yang lebih panik lagi, ternyata mie-nya itu setengah keluar, setengah ke dalam. Mau diambil, dicampur, takut batal. Mau ditelan, takut batal. Akhirnya dia minta fatwa sama Pak Agus. Ustaz Agus gimana ini, kata Ustaz Agus, itu pegang ujung mie itu sampai maghrib. Ini gara-gara gak punya ilmu, gara-gara gak pakai ilmu. Dia kira imsak itu perjalanan amal puasa, padahal imsak itu hati-hati, warning, tanbih, sebentar lagi mau adzan subuh. Yang masih makan silahkan habiskan makanannya, yang masih minum selesaikan minumnya, kan begitu. Maka kata Ibnu Ruslan dalam kitab Jumat, wa kullu man bil ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Kok nadanya kayak nada jami'an saya? Kalau baca bisa baca. Pokoknya gitu ya. Kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bil ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal, beribadah tanpa menggunakan ilmu, amaluhu mardudatun, ditolak, amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ilmu. Yang kedua, apakah cukup kita dengan ilmu supaya ibadah kita diterima? Belum tentu. Belum tentu dengan ilmu kita masih diterima. Kadang-kadang ada yang kurang apa? Yang kedua, ittiba. Apa ittiba? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu harus ada contohnya. Percuma kita bulan Syawal, misalkan kita melaksanakan sholat tarawih, tidak ada contohnya dari Rasul. Atau misalkan kita sholat ba'diyah asar, tidak ada contohnya dari Rasul. Maka yang pertama ilmu, kedua ittiba. Ittiba itu apa tadi? Ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup? Ilmu punya, ittiba sudah, belum tentu Pak. Soal ibadah kita diterima. Ada lagi yang ketiga, apa itu? Ikhlas. Ibadah itu mesti ikhlas. Kalau ikhlas, yakin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ikhlas,
umroh, haji ikhlas, tadarus baca Quran ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Tidaklah diperintahkan oleh Allah ibadah kecuali dengan ikhlas. Jadi landasan ibadah itu ikhlas, niatnya lillahi ta'ala, motivasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita diajarkan dalam kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ikhlas. Apa itu ikhlas? Nabi pernah ditanya, kata Nabi, nanti saya tanya sama malaikat Jibril. Jibril ditanya, nanti saya tanya sama Allah. Kemudian ada hadis qudsi kata Allah, al-ikhlasu sirrun. Ikhlas itu rahasia. Min asrari, dari sekian banyak rahasia-rahasiaku. Jadi Allah itu punya banyak rahasia, Pak. Lailatul Qadar rahasia bukan? Rahasia. Ajal kematian kita rahasia bukan? Iya. Dosa kita banyak diampuni apa belum rahasia bukan? Termasuk ikhlas adalah rahasia. Awda'tuhu qalbana ahbabtu ilayya. Kata Allah adalah rahasia dari sekian banyak rahasiaku yang aku simpan di hatinya seorang hamba yang aku cintai. Jadi ikhlas itu di sini, di hati kita. Makanya ibadah apapun, ibadah itu fisik, ya. Adapun ikhlas itu dagingnya, Pak, dagingnya. Kalau ibarat kita makan buah durian itu yang dibuang duriannya apa kulitnya? Kalau kita makan duriannya yang dibuang kulitnya, makan buah yang dibuang kulitnya apa dukunya? Kulitnya. Begitu juga kalau kita kulit saja dibuang, kenapa kita memberikan Allah kulit? Tidak isi, tidak hati kita. Makanya sedikit orang yang membahas masalah pengajian, banyak orang yang membahas masalah pengajian, masalah mata, masalah telinga, masalah tangan, tapi sedikit orang yang membahas masalah hati, masalah ikhlas ini. Padahal ikhlas itu adalah motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah implementasi. Bagaimana sholat kita, puasa kita ini kemudian teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sudah di bulan Syawal dan seterusnya. Kita tidak hanya rajin sholat sunnah di bulan Ramadan, tidak hanya rajin tadarus di bulan Ramadan, tapi begitu juga ya di bulan-bulan yang lain kita usahakan untuk selalu membiasakan amalia Ramadan yang sudah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah semuanya, mungkin inilah kira-kira yang saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa ibadah kita biar agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 4 yang harus kita punya. Pertama, kita miliki ilmunya. Kemudian ittiba sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Rasul. Ketiga, ikhlas. Keempat, implementasi. Kita laksanakan di hari-hari berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.